Proses pencarian korban longsor di Kampung Pasir Kuning, Cisarua, Jawa Barat masih terus dilanjutkan dan kita akan melihat bagaimana kondisinya pagi hari ini. Kita akan bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani. Irin, bagaimana perkembangan pencarian hingga pagi hari ini? Kendalanya apa di sana? Kendala di lapangan sendiri dalam proses hari keempat ini tentu saja cuaca, karena tadi pagi sempat berhenti sebentar karena setiap harinya sejak hari pertama, hari Sabtu hingga hari ini, hari Selasa, hari keempat, para tim pencari atau tim gabungan sendiri selalu melakukan pencarian tepat pada pukul 7 pagi. Namun tadi pagi sempat terkendala sedikit karena hujan. Memang seminggu ke depan atau beberapa hari ke depan BMKG sudah melakukan prediksi, sudah memberikan informasi terkait dengan cuaca yang ada di area pencarian sendiri itu akan mengalami hujan. Dan memang setiap hari kami rasakan hujan itu selalu di pagi hari, siang, dan bahkan di malam hari. Dan itu menjadi kendala karena situasinya memang menyulitkan dari tim pencari sendiri. Karena ketebalan tanah atau material longsor ini mencapai 30 meter. Begini situasinya, akan saya tunjukkan kepada Anda secara perlahan-lahan karena saya berdiri di daerah lereng, karena memang medan di area desa desa Pasir Langu ini adalah lereng-lereng yang dipenuhi dengan kebun-kebun warga di greenhouse. Nah, pencarian saat ini sudah ditambah lagi dengan alat-alat berat. Kalau tempat saya berdiri ini dan yang Anda lihat sekarang, Syasha, ini adalah sektor A1 karena ada beberapa sektor yang dibagi, A1, A2, B1, dan B2. Kalau yang di bagian atas itu adalah sektor B2, maksud saya sektor A2, kemudian di balik bukit ini, di balik tempat saya berdiri ini masih lagi ada beberapa sektor karena ini luas lahannya ini sangat luas sekali. Kalau tidak salah kemarin saya mendapatkan informasi sekitar 26 hektar. Dan juga ada satu sektor yang merupakan tempat latihan dari marinir sendiri dan seperti yang tadi ditayangkan di tayangan CNN sebelum live melaksanakan yang latihan. Pada saat melaksanakan latihan pratugas, dan memang saat ini proses pencarian masih terus berlangsung baik dari pihak berupaya, atau maksud saya pihak tim rescue masih terus berupaya untuk melakukan pencarian. Alat-alat berat ini sudah difungsikan sejak hari pertama, Caca, namun memang secara efektif di hari kedua sampai hari keempat ini karena memang tanah material longsor ini cukup tebal. Pencarian dilakukan dengan sangat berhati-hati karena potensi longsor dan juga sifat tanah yang lembek. Kalau dari bahasa teknisnya sifat tanah yang jenuh karena airnya yang cukup banyak, seperti itu membuat kesulitan jika menggunakan alat berat sehingga melakukan dengan cara manual. Namun sekarang sudah bisa dilakukan alat berat, dan kalau dari pandangan saya ketika mendekat ke beberapa titik sebenarnya sudah terlihat atap-atap rumah dan juga material-material berupa kendaraan roda 4, roda 2 yang sudah berhasil diangkat kemudian disingkirkan, dan juga ada beberapa bendera saja tadi yang sudah ditancapkan. Nah, sebelum operasi itu dimulai, sebelum pukul 7, operasi dilakukan oleh tim relawan, tim K9 sendiri yang berasal dari pihak polisi, dari Polda Jawa Barat juga menurunkan K9, dan juga dari Basarnas yang membawa anjing pelacak mereka yang berasal dari Semarang itu juga sudah beroperasi, dan juga ada relawan yang berasal dari Sarbom Indonesia juga menerjunkan anjing-anjing pelacak mereka untuk menentukan titik-titik di mana adanya potensi korban yang masih tertimbun di tanah longsor ini. Kalau saya mendapatkan penjelasan, memang secara teknik ini model longsorannya, ternyata model longsoran yang terjadi itu ada beberapa tipe. Kalau untuk yang kali ini tanahnya sekali lagi karena tanah yang dengan air yang cukup deras, lembek, sehingga proses pencarian harus dilakukan dengan sangat berhati-hati. Dan juga kalau tadi sudah diinformasikan di tayangan ini bahwa ada beberapa korban yang sudah berhasil diidentifikasi, yaitu 20 korban yang sudah berhasil diidentifikasi, itu sudah dikembalikan kepada keluarganya, dan juga masih ada 18 kantong lagi atau 18 material body bag yang sudah diberikan kepada DVI, itu masih terus dilakukan proses identifikasi. Jadi masih ada sekitar 42 warga atau masyarakat yang masih dicoba untuk dicari, bahkan semaksimal mungkin karena memang itu dengan alat
dan juga potensi-potensi longsor yang kemungkinan besar itu potensial terjadi. Ya, beberapa kali dari hari kedua ketika saya berada di sini, dari hari Minggu, itu beberapa kali kami mendapatkan peringatan potensi longsor karena curah hujan yang cukup tinggi. Dan ini ada suhu di sini dengan angin sekitar 19 derajat. Caca, juga kalau dari pandangan mata saya sudah ada beberapa tim kesehatan atau tim medis sendiri yang juga memakai pakaian pelindung hazmat. Pakaian pelindung hazmat seperti itu karena memang mengingat bahwa ini sudah hari keempat, ada potensi-potensi pasca bencana yang harus kita waspadai. Seperti itu yang memang harus membutuhkan selain memperhatikan keselamatan dari personil, juga kesehatan dari personil itu. Syasha, jadi memang ada alat pelindung dan juga yang harus dipakai oleh tim rescuer ketika mereka mendapatkan body pack seperti itu. Dan memang itu menjadi kendala. Ini sudah memasuki hari keempat. Kalau dari Kepala Kantor SAR Bandung sendiri mengatakan berupaya semoga proses ini tidak sampai 7 hari ke depan karena mengingat banyaknya warga yang menanti kabar dari keluarganya, juga bagaimana apakah keluarganya bisa dievakuasi segera sehingga bisa dimakamkan dengan layak. Saat ini sampel yang dikumpulkan oleh DVI sebanyak 108 sampel itu berasal dari keluarga-keluarga yang menanti proses identifikasi keluarganya. Jadi ketika ada body pack yang masuk atau yang berhasil direscue langsung dibawa ke Puskesmas Pasir Langu sendiri dan proses identifikasi memang membutuhkan waktu. Namun jika dalam kondisi yang baik bisa langsung diberikan kepada keluarga agar bisa dimakamkan dengan layak. Syasha. Baik, terima kasih Irin Wardani. Kami akan menunggu bagaimana perkembangannya dari Anda.